vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang memberikan kesembuhan secara luar biasa kepada perempuan yang menderita sakit pendarahan. Meskipun tidak disebut namanya, tetapi putri itu telah menjadi putrimu sendiri dalam Yesus Kristus. Semoga kami yang sudah disebut dalam sakramen baptis, meterai yang bersifat abadi, senantiasa menghayati jati diri kami sebagai putri-putramu, agar kami pun boleh mengalami daya kekuatannya yang menyembuhkan, dan kami teruskan kepada saudari-saudara yang membutuhkannya, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 45. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'"
Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus, ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai putriku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca Injil hari ini, kelanjutan kisah karya publik Yesus yang semakin hari semakin dahsyat. Yang paling dahsyat digambarkan dalam kisah pada hari ini dalam dua peristiwa, dalam satu rangkaian yang diinterupsi dengan satu kisah penting yang bagi saya memberikan kekuatan untuk mengalami kehadiran Yesus setiap kali dalam adorasi Ekaristi dan prosesi sakramen Maha Kudus. Yesus berkeliling, menyembuhkan, mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Yesus hadir dengan karya-karya baik dalam setiap perjalanannya yang berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain. Perjalanan berkeliling itulah prosesi. Prosesi juga dari kata progressio yang berarti kita maju. Untuk kita maju di dalam iman. Kita mendapat contoh terbaik pada Injil hari ini, bagaimana prosesi saat Yesus berkeliling disambut dengan progres iman. Iman yang progresif, yang maju, yang menembus
segala tantangan dan kesulitan hanya demi mengalami daya kekuatan Yesus. Dan itu tampak dalam dua figur. Yang pertama, kepala rumah ibadat yang diberi nama Yairus, yang datang kepada Yesus tersungkur dan sujud menyembah Yesus, memohon untuk putri gadisnya yang berusia 12 tahun yang sakit keras dan hampir mati. Tetapi dalam kisah berikutnya kita mendapat informasi bahwa anaknya sungguh-sungguh mati. Lalu iman perempuan yang tidak disebut namanya, yang secara dahsyat setelah mengalami sakit yang begitu parah, bahkan 12 tahun sakit itu diderita, berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh, bahkan keadaannya makin buruk. Lalu dia datang, maju, mendekati Yesus, menjamah jumbai jubahnya. Dengan iman, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan memang seketika sembuhlah ia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah contoh iman yang maju, menembus atas kesulitan-kesulitan yang ada. 12 tahun menderita penyakit itu tentu menjadi perjuangan tersendiri. Berobat kemana-mana nggak kunjung sembuh. Sampai hartanya habis, nggak sembuh. Dan dia percaya Yesus mampu melakukan itu. Yesus memberikan kesembuhan meskipun dia diam-diam mengimani dan menjamah jubah Yesus. Dan begitulah Yesus mengatakan ada energi, ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, dan energi positif itu yang menyembuhkan perempuan itu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengangkat perempuan itu dan disebut sebagai, "Hai putriku, imanmu menyelamatkan engkau." Menyambut Yesus yang berkeliling dengan iman yang maju seperti perempuan itu sungguh penting untuk kita dalam ziarah pengharapan kita di tahun jubileum ini. Hal yang sama ditunjukkan Yesus kepada Yairus. Percaya saja, sehingga anaknya yang sudah dikatakan mati itu dihidupkan oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita juga diberi iman yang sungguh-sungguh seperti dialami Yairus, seperti dialami perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun itu. Urgensi kebutuhan mereka hanya satu, datang pada Yesus, dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kesembuhan kepadanya. Apapun sakit penyakit kita, apapun kesulitan-kesulitan kita, kalau kita mau datang pada Yesus, sujud menyembah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus akan menganugerahkan yang terbaik untuk kita. Tapi untuk itu dibutuhkan juga persembahan terbaik berupa iman, harapan, dan kasih kita kepada Kristus. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.